wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan luas desa lingkaran. Kami beranggotakan saya Muhammad Akbar, Saya Nyawari, Saya Parasi Karyanti. saya Muhammad Hamzah, Saya Sabira Putri. Saya Hanif Alia. Saya Raisa Putri Mentalia. materi pertama akan dijelaskan oleh Yuri. baik, saya akan menjelaskan tentang luas irisan dua lingkaran. Irisan dua lingkaran. Untuk dapat menghitung luas irisan dua lingkaran, Anda harus mengingat kembali rumus-rumus luas, terutama rumus luas segitiga, rumus luas duri, dan rumus luas tembreng. Berikut rumus-rumus luas tersebut. Perhatikan gambar segitiga ABC di samping. Luas segitiga ABC L sama dengan 1/2 BC sin alfa. Perhatikan gambar lingkaran yang berpusat di titik F dan berjari-jari R di samping. Yuring lingkaran APB mempunyai sudut pusat lebih dari APB sama dengan alfa. Luas yuring lingkaran APB L sama dengan alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat, dengan pi sama dengan 3,14 atau pi sama dengan 22/7. Perhatikan gambar tembreng lingkaran yang dibatasi busur AB dan tali busur AB di samping. Luas tembreng lingkaran L sama dengan luas during APB kurang luas APB sama dengan alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat kurang 1/2 R kuadrat sin alfa. R2 alfa per 360 kali pi kurang 1/2 sin alfa. Daerah irisan dua lingkaran berupa daerah yang dibatasi dua buah busur lingkaran. Ada dua bentuk daerah irisan lingkaran. Berikut kedua bentuk tersebut beserta rumusnya luasnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang ada di bentuk 1. Kalian bisa lihat gambar di samping. Daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah daerah irisan lingkaran P yang berjari-jari R kecil dengan lingkaran Q yang berjari-jari R besar. Daerah tersebut dibagi oleh garis AB menjadi dua buah tembereng lingkaran, yaitu tembereng pada lingkaran P dan Q yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. Luas daerah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan luas tembereng P tambah luas tembereng Q sama dengan R kuadrat alfa per 360 derajat kali pi kurangi setengah sin alfa ditambah R kuadrat beta per 360 derajat kali pi kurangi setengah sin beta. Daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah daerah irisan lingkaran P yang berjari-jari R dengan lingkaran Q yang berjari-jari R. Daerah tersebut terdiri dari juring besar lingkaran APB dengan sudut pusat refleks. Sudut APB sama dengan 360 derajat kurangi alfa. Segitiga PB serta tembereng pada lingkaran Q yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB dinamakan tembereng Q. Luas daerah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan luas juring besar APB tambah luas segitiga APB tambah luas tembereng Q sama dengan 360 derajat kurangi alfa bagi 360 derajat. Pi R kuadrat sama 1/2 R kuadrat sin alfa tambah R kuadrat beta bagi 360 derajat kali pi kurangi 1/2 sin sama dengan beta. Baik, saya akan menjelaskan contoh soalnya, yaitu tentukan luas irisan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah lingkaran O. Lingkaran O itu dari sini
Lingkaran O, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Titik pusatnya 0,0 dan jari-jarinya akar 16. Nah, akar 16 itu sama dengan 4. Lingkaran P itu dari sini lingkaran P kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 21. Titik pusatnya 0,-1. Kenapa jadi -1? Karena Y ditambah 1 sama dengan 0, Y sama dengan -1. Nah, untuk jari-jarinya akar 21. Titik potong kedua lingkaran dapat ditentukan sebagai berikut. E kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 21. M kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 21. Nah, untuk Y kuadrat ditambah 2Y tambah 1 hasil uraian ini. E kuadrat tambah Y kuadrat 16. Dari mana 16? Karena ini. Terus 2Y tambah 1-nya diturunkan sama dengan 21. 16 ditambah 1 sama dengan 17. 2Y-nya diturunkan sama dengan 21. 2Y dipindahkan ke sini. 21 dikurangi 17 4. Terus 4 bagi 2 sama dengan 2. Substitusi Y ke E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Y-nya diganti jadi 2. Jadi E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. E kuadrat ditambah Y-nya diganti jadi 2. Jadi 2 kuadrat sama dengan 16. Terus E kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya 4 sama dengan 16. Terus E kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 12 X plus minus akar 12. Nah, kan akar 12 tidak ada, jadi akar 4 dikali akar 3. Nah, untuk akar 4 itu 2, kan akar 3 gak ada, jadi 2 plus akar 3. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari parasi. Pada lingkaran OA sama dengan OB sama dengan jari-jarinya adalah 4. AB sama dengan 2 akar 3 min dalam kurung min 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Pada segitiga AOB berlaku aturan kosinus, yaitu O sudut AOB sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat dikurangi AB kuadrat per 2 dikali OA dikali OB. Lalu kita substitusikan hasil dari sini. Untuk OA adalah 4, OB adalah 4 lalu AB adalah 4 akar 3 dikuadratkan. Jadi juga seterusnya, dan hasilnya di sini adalah 16 ditambah 16 dikali 48 per 32. Hasilnya min 16 per 32 sama dengan min 1/2. Lalu sudut AOB sama dengan ARC cos dalam kurung min setengah sama dengan 120 derajat. Pada lingkaran P, AP sama dengan BP sama dengan berjari-jari akar dari 21. AB sama dengan 2 akar 3 min dalam kurung min 2 akar 3 sama dengan 4 akar 3. Pada segitiga APB berlaku aturan kosinus, yaitu cos sudut APB sama dengan AP kuadrat plus BP kuadrat min AB kuadrat per 2 kali AP kuadrat AP dikali BP. Lalu kita substitusikan untuk AP kuadrat adalah akar dari 21 ditambah akar 21 dikurangi 4 akar 3 per 2 AP-nya adalah akar 21 dikali BP-nya akar 21 juga. Lalu menggunakan rumus luas irisan dua lingkaran, yaitu L sama dengan luas dinding besar AOB ditambah luas segitiga AOB ditambah luas lingkaran P. Sama dengan kita substitusikan 360 derajat min 120 derajat per 360 derajat dikali 3/14 dikali 4 kuadrat ditambah 1/2 dikali 4 kuadrat dikali sin 120 ditambah akar dari 21 dikuadratkan lalu dikali
98 derajat per 360 derajat dikali 314 dikurangi 1/2 sin 98 derajat. Lalu dilanjutkan ke bawahnya, yaitu selesaikan dari sini. 240 derajat per 360 derajat dikali 3,14 dikali 16 ditambah 8 dikali 0,87 ditambah 21 dikali 98 derajat per 360 derajat dikali 3,14 dikurangi setengah dikali 0,99. Lalu menjadi 33,49 ditambah 0,96 ditambah 21 dikali 0,36. Dilanjutkan menjadi 33,49 ditambah 6,96 ditambah 7,56, hasilnya adalah 38,1 untuk satuan luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Soalnya adalah tentukan luas irisan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 dan x dikurangi 9 dikuadratkan tambah y dikuadratkan sama dengan 52. Lingkaran O x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25, titik pusatnya 0,0 jadinya 5. Lingkaran yang V x dikurangi 9 dikuadratkan ditambah y kuadrat sama dengan 52, titik pusatnya 9,0 jadinya akar 52, yaitu akar 4 dikali akar 13. Akar 4 akarnya 2, jadi 2 dikali 13 akar 13. Titik potong kedua lingkaran dapat ditentukan sebagai berikut. X dikurangi 9 dikuadratkan ditambah y kuadrat sama dengan 52. X dikuadratkan sama dengan x kuadrat, 2 dikali x 2x dikali negatif 9 yaitu negatif 18x, 9 dikuadratkan 81 ditambah y kuadrat sama dengan 52. Yang ini dikelompokkan, x tambah y dikuadratkan dikurangi 18x ditambah 81 dikurangi 52 sama dengan 0. Ini yang 25 didapat dari x tambah y kuadrat dikuadratkan dikurangi 18x ditambah 29 didapat dari 81 dikurangi 52 sama dengan 0. 54 didapat dari 25 ditambah 29 dikurangi 18x sama dengan 0. 18x sama dengan 54, x nya yaitu 54 dibagi 18 dapat 3. Kita substitusikan x sama dengan 3 ini ke persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi x nya kita ganti dengan 3. 3 dikuadratkan 9 ditambah y kuadrat sama dengan 25. Jadi y kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 adalah 16. Y sama dengan akar 16 adalah 4. Jadi y nya plus minus 4. Jadi kedua lingkaran berpotongan di titik A 3,4 dan B 3,4. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang dikerjakan oleh Safira. Jadi, lingkaran O, segitiga OA sama dengan segitiga OB sama dengan jari-jari 9, 5. 5 ini dari jari-jari kecil. Nah, ini juga sama, segitiga AB sama dengan 4 dikurangi min 4 sama dengan 8. Nah, 8 ini dari 4 ditambah 4 sama dengan 8. Karena ini min jadi positif, jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Aturan kosinus. Cos segitiga APB sama dengan AP kuadrat ditambah BB kuadrat min AB kuadrat per 2 kali AP kali BP. Nah, ini rumus aturan kosinus. Ini saya nah, ini rumus aturan kosinus. Sama dengan 2 akar 13 kuadrat ditambah 2 akar 13 kuadrat dikurangi 8 kuadrat per
dikali 2 akar 13. 2 akar 13 ini dari AP, ini juga sama 2 akar 13 dari BP, dan 8 dari AB. Nah, untuk kuadratnya ini dari rumus ya, sama di sini. Nah, untuk 2 ini dari rumus dipindahkan ke bawah, kali 2 akar 13 dari AP dikali 2 akar 13 dari BP, sama dengan 52 ditambah 52 dikurangi 64 per 104. 52 ini dari 2 akar 13 dikuadratkan menjadi 52. Ini juga sama, 2 akar 13 dikuadratkan menjadi 52. Ini juga 64, 8 dikuadratkan menjadi 64 per 2 dikali 2 akar 13 dikali 2 akar 13 hasilnya menjadi 104, sama dengan 40 per 104. 40 ini hasil dari 52 ditambah 52 dikurangi 64 hasilnya menjadi 40. Nah, untuk 104 ini penyebut. Nah, penyebut yang ini dipindahkan ke sini sama dengan 5 per 13. Nah, 5 per 13 ini disederhanakan 40 per 104 disederhanakan menjadi 5 per 13 sama dengan 0,03846. Ini hasil dari 5 dibagi 13 hasilnya ini 0,03846. Jadi 3 ARC sama dengan ARC cos 0,03846 sama dengan 67. 67 dari itu hasil dari 0,03846 itu 67 derajat. Luas irisan kedua ditambah sama dengan luas tembereng O tambah luas tembereng T sama dengan 5 kuadrat 106 derajat per 360 derajat dikali min setengah sin 160 derajat ditambah 2 akar 13 kuadrat 67 derajat per 360 derajat dikali pi min setengah sin 67 derajat. 25 ini dari 5 dikuadratkan menjadi 25 dan 0,029 pi ini dari 100 derajat dibagi 360 derajat, jadi hasilnya 0,029 pi. Dan 0,48 ini dari min setengah sin 106 derajat hasilnya menjadi 0,48 ditambah 52 itu dari 2 akar 13 kuadrat menjadi 52 hasilnya, dan 0,19 pi ini dari hasil 67 derajat dibagi 360 derajat hasilnya 0,19 pi, dan 0,46 ini dari min setengah sin 67 yaitu 0,46. 7,25 pi ini dari hasil 25 dikali 0,29 pi yaitu hasilnya 7,25 pi dikurangi 12 itu dari 25 dikali 0,48 hasilnya 12, dan 9,88 ini hasilnya dari 52 dikali 0,19 pi hasilnya 9,88 pi, dan untuk yang 23,92 ini dari hasil 52 dikali 0,46 yaitu 23,92. Nah, dan ini 17,13 pi itu dari hasil dari ditambah 7,25 pi ditambah 9,88 pi hasilnya menjadi 17,13 pi, dan yang ini untuk yang 35,92 itu dari hasil dari 12 ditambah 23,92 ditambahkan menjadi hasilnya 35,92 pi, dan ini hasilnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.